Selamat malam, perkenalkan dengan saya Erlina Yanuarini, dosen tetap jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta, untuk menyampaikan PDDUK TPT, unsur pengajaran atas mata kuliah yang saya ampu yaitu Struktur Baja 1, program studi di 4 Teknik Konstruksi Gedung. Saya akan menjelaskan Delivery Assessment Interaction atas mata kuliah Struktur Baja 1, Prodi di 4 TKG berupa deskripsi mata kuliah, kemampuan akhir yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi dosen dan mahasiswa, dan sistem penilaian mata kuliah. Mata kuliah Struktur Baja 1 di 4 Teknik Konstruksi Gedung memiliki jumlah angka grade 2 SKS dengan kode mata kuliah TRG 4202. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan topik-topik yang digunakan dalam perancangan struktur baja untuk kerangka atap meliputi mutu, sifat-sifat, dan tipe profil baja, konsep perancangan struktur baja menggunakan metode Load Resistance Factor Design (LRFD), perhitungan kuat nominal batang lentur murni, batang aksial tarik, batang aksial tekan, dan sambungan baut serta dapat menuangkan hasil rancangan dalam gambar kerja. Kemampuan akhir yang diharapkan ada 1-7. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sifat-sifat dan mutu baja serta mengidentifikasi tipe profil. Yang kedua, menjelaskan konsep desain struktur baja dengan metode LRFD. Yang ketiga, menghitung kuat nominal batang lentur murni dan penerapannya pada struktur di sekitar. Yang keempat, menghitung kuat nominal batang aksial tarik. Yang kelima, menghitung kuat nominal batang aksial tekan. Yang keenam, menghitung kuat nominal sambungan baut. Dan yang ketujuh adalah merancang atap rangka baja dan gambar hasil rancangan dalam gambar kerja secara manual maupun menggunakan BIM. Capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu merancang atap rangka baja dan membuat gambar hasil rancangan dalam gambar kerja berdasarkan SNI 1729/2020. Materi pembelajaran meliputi sifat-sifat, mutu dan tipe profil baja, konsep desain struktur baja dengan metode LRFD, batang lentur murni, batang aksial tarik, batang aksial tekan, sambungan baut, perancangan rangka atap baja. Sistem pembelajaran dilakukan baik secara luring maupun daring. Metode pembelajaran yang digunakan berupa ceramah, small group discussion, relative learning, case study method, demonstrasi, dan juga belajar mandiri. Interaksi dosen dan mahasiswa dilakukan baik secara online maupun offline di kelas dalam setiap metode pembelajaran yang digunakan, seperti terlihat pada layar. Sistem penilaian mata kuliah terdiri dari tugas dan kehadiran sebesar 30%, UTS 30%, dan UAS 40%. Adapun indikator atau kriteria penilaian setiap minggunya ditunjukkan pada slide berikut. Daftar referensi yang digunakan ada 5, yaitu SNI 1729/2020, SNI 1727/2020, SCI 36016, Struktur Baja 1 D4 Teknik Konstruksi Gedung, bagian 1 dengan penulis Erlina dan kawan-kawan, Struktur Baja Perilaku Analisis dan Desain dengan penulis Bapak Wirianto Dewaploto. Dalam video ini saya akan menampilkan kegiatan pembelajaran maya mata kuliah Struktur Baja 1 pada minggu kedua dengan pokok bahasan konsep desain struktur baja dengan metode LRFD seperti yang ditunjukkan pada slide berikut. Rancangan tugas 2 ini akan digunakan sebagai asesmen pada pertemuan kedua dengan bentuk luaran adalah isian pada link Google Form yang telah disediakan beserta hasil perhitungan dalam bentuk file PDF. Rekaman kegiatan pembelajaran secara tatap maya. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Senang sekali Ibu bisa bertemu dengan kalian pada malam hari ini. Sebelumnya, Ibu akan mereview materi yaitu tentang sifat mutu profil baja ya. Jadi bentuk profil itu ada profil WF. Masih ingat kan minggu lalu kita telah belajar tentang materi ini. Ada pipa, ada yang bentuknya tube atau cup gitu. Ada yang bentuknya angle, double angle, dan build up. Build up ini yang kita mendesain sendiri, mengcustom sendiri modelnya seperti itu. Kemudian untuk struktur baja, kita bisa mengklasterkan menjadi 3, yaitu struktur rangka, itu bisa berupa elemen tarik, tekan, lentur, struktur cangkang, di mana elemen tarik dominan, struktur tipe suspensi, ini elemen tarik juga dominan ya. Kemudian untuk mutu baja ada BJ37, BJ41, BJ50, dan seterusnya. Dan kelebihan material baja, kalau kalian masih ingat, minggu lalu, kelebihannya kenapa menggunakan baja? Karena memiliki kekuatan yang besar, punya sifat yang seragam,
Daya elastisitasnya bisa diketahui. Daya tahannya juga lama. Memiliki duktilitas yang bagus, daktil ya, daktil yang bagus. Kemudian bersifat liat, bisa digunakan sebagai struktur tambahan juga tentunya. Namun di balik kelebihan material baja ini ada juga kekurangannya, memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi. Kenapa perlu biaya pemeliharaan yang tinggi? Karena yang namanya baja itu juga rentan terhadap korosi. Kalau pemeliharaannya tidak baik, maka apa yang terjadi? Mutu dari suatu struktur itu akan menurun drastis dan itu bisa berakibat fatal. Ya, yang kedua ada bahaya tekuk, bahaya kelelahan atau fatigue. Jadi yang fatigue itu bukan hanya manusia, baja juga bisa fatigue. Oke? Dan yang terakhir adalah ketahanan terhadap kebakaran, lebih rendah dibandingkan dengan beton. Kita akan lanjut ke materi berikutnya hari ini. Oke, kita ke pokok bahasan yang kedua, yaitu konsep desain struktur baja dengan metode LRFD. Di sini ada ruang lingkupnya, ada tujuan perencanaan struktur, ada desain untuk kekuatan strukturnya, keuntungan menggunakan metode LRFD, perencanaan dengan metode LRFD, kemudian kombinasi pembebanan pada bangunan gedung tentunya dengan metode LRFD ya, dan ada latihan soal. Oke, tujuan perencanaan struktur ya. Tujuan perencanaan struktur itu untuk menghasilkan suatu struktur yang stabil, cukup tahan, mampu layan, awet, dan memenuhi tujuan-tujuan lainnya seperti ekonomi dan kemudahan pelaksanaan. Stabil bila tidak mudah terguling, miring, tergeser selama umur bangunan yang direncanakan. Kemudian cukup tahan. Apa artinya cukup tahan? Cukup tahan ini bila kemungkinan terjadi kegagalan struktur dan kehilangan kemampuan layan selama masa hidup adalah kecil dan dapat diterima dalam batas yang wajar. Kemudian awet. Bila struktur tersebut dapat menerima keausan dan kerusakan yang diharapkan terjadi. Jadi udah direncanakan nih, oh kayaknya seperti ini, kerusakan keausannya seperti ini. Selama umur bangunan yang direncanakan. Kata kuncinya di sini, tanpa pemeliharaan yang berlebihan. Desain untuk kekuatan struktur. Ada dua, yaitu LRFD dan ASD. LRFD itu kepanjangan dari Load and Resistance Factor Design. Ini mengacu pada peraturan ASI ya. Di Indonesia, kita adopt peraturan itu, sebutannya berubah menjadi DFBT atau Desain Faktor Beban dan Ketahanan. Ini ada di SNI 1729 tahun 2020. Yang kedua ada ASD atau Allowable Stress Design. Dalam peraturan kita, Standar Nasional Indonesia, sebutannya menjadi DKI. Bukan daerah khusus ibu kota Jakarta ya, tapi desain kekuatan izin. Oke, di sini pada pertemuan ini kita akan memfokuskan metodenya menggunakan LRFD. Apakah yang dimaksud dengan metode LRFD atau DFBT? Metode ini adalah metode yang memproporsikan komponen struktur sedemikian sehingga kekuatan desain sama atau melebihi kekuatan perlu komponen akibat aksi kombinasi beban DFBT. Ya, jadi konsepnya ini kekuatan desain sama atau lebih dari kekuatan perlu akibat beban ataupun akibat kombinasi beban di FBT. Ya, misalnya nih, Aska kalau membawa galon 19 liter kuat nggak Aska? Kira-kira? Nggak kuat sih Bu, karena Nggak berat kuat ya? banget ya. Ya, berarti kalau seperti itu artinya kekuatan desainnya Aska ini melampaui kekuatan perlu dari galon itu. Ya, ingat-ingat bahwa ketika kita mendesain, kekuatan desain harus lebih kuat daripada kekuatan perlu akibat beban kombinasi. Oke, itu yang perlu diingat. Di sini ada keuntungan menggunakan metode LRFD. Apa? Satu, sudah menggunakan konsep probabilitas. Kemungkinan-kemungkinan yang tak terduga ya, utamanya. Dan juga sudah merencanakan baik dalam kondisi elastis maupun kondisi inelastis ya, sehingga lebih rasional anggapannya, jadi lebih aman. Oke. Yang kedua, sudah memperhitungkan beban-beban tak terduga seperti kalau ada beban gempa, ada ledakan dan sebagainya. Dan yang ketiga, perilaku keruntuhan strukturnya ini dapat dideteksi lebih dahulu. Oke, next kita nonton video dulu. Semuanya masih on fire kan? Masih semangat? Kita nonton video sebentar ya.
Apa yang kalian pikirkan dari video tadi? Ada yang mau share pendapatnya? Saya Bu, Iya, silakan Aska. pendapat saya tentang video tadi itu masalahnya ada di beratnya Bu. Dia tuh jadi nggak bisa menabung ketika ada bencana, jadi apa? Jadi itu terlalu ringan sehingga terhempas angin aja ikut ikut terbang gitu Bu. Itu permasalahan. Permasalahan di apa nggak kuat tekan Bu, atau nggak kuat apa ketika ada tekanan dari arah. Itu aja sih Bu. Makasih. Ya, terima kasih Aska, luar biasa ya masukannya ya. Benar, itu tidak cukup kuat ya tadi strukturnya itu, struktur atapnya bisa terhempas oleh angin. Ya, jadi memang yang disampaikan oleh Aska tadi benar ya. Ini kita ke perhitungan perencanaan dengan metode LRFD atau DFDT. Tadi sudah Ibu sampaikan memperhitungkan dua sisi, efek beban dan tahanan. Ya, rumusnya adalah RU kurang dari sama dengan VRN atau VRN lebih besar dari sama dengan RU. RU adalah kekuatan perlu. Jadi ini kekuatan perlu ya. VRN ini adalah kekuatan desain. Oke, jadi kalau yang namanya desain itu berarti adalah VRN. Yang ini ya, ini ya. Oke, ini adalah kekuatan desain ya. Ada faktor reduksinya, ada faktor ketahanannya. Kalau Rn saja, apa artinya? Kekuatan nominal. Kemudian RU ini rumusnya adalah gamma I kalikan QI. Gamma I adalah faktor beban. Faktor beban itu dicek mana yang paling berpengaruh terhadap struktur kita, mana yang paling berbahaya. Itu yang kita gunakan dalam perencanaan nanti. Oke, sampai di sini rumus ini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Ibu lanjut ya. Kalau belum ada, kemudian beban-beban yang bekerja pada bangunan gedung. Tadi di video kita lihat salah satunya ada beban angin. Tapi ternyata beban bukan hanya ada beban angin saja. Ada beban mati. Beban mati ini termasuk berat sendiri struktur ya. Jadi beban mati akibat ya beban mati lainnya yang membebani maupun berat sendiri struktur itu masuk kategorinya adalah beban mati. Kemudian ada beban hidup. Silahkan memberikan tanggapannya beban hidup itu seperti apa? Ada Beban yang yang mau? bergerak, Bu. Oh iya, pintar, Saya, Bu. benar ya. Bayu, Bu. Ya, Bayu, benar. Ya, jadi memang benar ya, beban hidup itu artinya bebannya itu tidak permanen di suatu tempat selama struktur tersebut ada. Ya, seperti itu. Bukan beban kehidupan ya yang di sini benar-benar beban hidup yang membebani struktur. Next, ada beban hidup atap. Jadi kalau beban hidup atap ini ada beban air hujan, beban angin, beban gempa, beban salju, beban banjir, beban akibat fluida, dan beban akibat tekanan tanah lateral. Kapan kita gunakan beban-beban ini? Kita lihat strukturnya. Apakah kita sedang mengecek rangka atap? Apakah kita sedang mengecek kekuatan dari balok, kolom, ataukah pondasi? Jadi beban. Bu, izin tanya, Iya, silakan Irsyad. maksud dari beban akibat tekanan tanah lateral itu apa ya, Bu? Oh, ini terima kasih atas pertanyaannya Irsyad. Jadi beban akibat tekanan tanah lateral ini itu kalau kita merencanakan pondasi misalnya, ya, atau dinding penahan tanah kan ada tanah ya, di situ ada koefisien tanah aktif, tanah pasif seperti itu. Nah, tanah itu bergerak loh, tidak diam begitu saja ya. Jangan dikira bahwa tanah itu diam, enggak, ada gaya tekanan tanah. Kalau enggak kuat ya bisa guling seperti ini strukturnya. Nah, tapi di sini kita tidak menggunakan karena pada topik kita saat ini kan tentang nantinya tentang struktur rangka atas ya. Kan rangka atas di atas. Kalau tekanan tanah ya kita gunakan untuk merancang struktur bagian bawah. Seperti itu kira-kira Aditya, apakah bisa dimengerti? Cukup jelas penjelasan Ibu? Cukup, Bu. Ya, baik Ibu lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Next. Ini kombinasi pembebanan pada bangunan gedung. Kalau beban mati saja yang dominan, kita pilih 1,4D. Kalau ada beban mati, beban hidup, dan beban hidup atap, maka kita pilih yang mana? Kita lihat di sini. Ini beban mati, beban hidup atap. Ya, kalau ini pilihannya atau, berarti seperti ini perhitungannya. Kombinasi kedua, 1,2D ditambah 1,6L ditambah 0,5 LR. Kombinasi berikutnya, 1,2D ditambah 1,6L ditambah 0,5 S. Tapi kita nggak pakai S ya, kan di Depok nggak ada snow ya, nggak ada salju ya. Kita nggak perlu lah saat ini ya. Tapi kita memerlukan kombinasi yang lain. Karena kita harus memperhitungkan ada beban angin. W ini wind ya.
Kemudian ada earthquake kalau ada gempa, itu juga perlu diperhitungkan. Intinya kita gunakan semua kombinasi ini sesuai dengan kebutuhan struktur kita. Ya, mana yang dominan kita harus lihat dulu berapa besar beban matinya, beban hidupnya, beban anginnya ataupun beban gempanya. Yang jelas untuk high risk building, jadi nanti akan merencanakan struktur bangunan yang tinggi, maka kita harus memperhitungkan yang namanya earthquake atau beban gempa dan juga wind beban angin ya. Kalau nggak kuat nanti strukturnya bagaimana? Seperti tadi ya, seperti tadi bisa mengalami kegagalan struktur. Oke, next nilai faktor tahanan untuk lentur murni. Lentur murni ini Ibu berikan contoh gambar rangka atap ya. Untuk lentur murni, ini biasanya pada gording kalau pada struktur rangka atap. Di sini ya gording ya. Kemudian untuk tarik murni nilainya adalah 0,9 pada kondisi batas leleh dan 0,75 pada kondisi batas putus. Ya, di sini di rangkanya ini bisa berupa batang tarik atau tekan. Nah, nanti kalian akan menghitungnya bisa menggunakan metode titik puhul, Cremona, Ritter dan sebagainya. Bisa juga menggunakan SAP ya. Kemudian untuk tekan murni 0,9 dan untuk sambungan menggunakan baut umumnya menggunakan faktor reduksi 0,75. Jadi ini adalah faktor tahanan yang perlu kita masukkan waktu kita melakukan perhitungan berapa kuat desain yang dibutuhkan dan berapa kuat nominal yang dibutuhkan. Kuat nominal ini nanti akan menentukan berapa ukuran profil kita. Di sini kita belum sampai materi itu, karena berapa besar profil yang dibutuhkan itu akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, yaitu pada batang aksial lentur, tarik, dan juga tekan. Juga nanti di sambungan baut seperti itu ya. Jadi kita belum bahas. Oke, ini materinya sudah selesai. Ibu akan ke latihan soal. Setelah ini ada pertanyaan terkait perhitungannya, rumusnya? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Iya, Kak Isya, silakan. Itu yang ditarik murni kan ada kondisi batas leleh sama kondisi batas putus. Itu maksudnya apa ya? Oke, terima kasih Kak Isya atas pertanyaannya. Kondisi batas leleh ini. Nah, untuk kondisi leleh ini, kalau batang tarik, rumusnya itu, kalau kita mau menghitung kuat nominal ya, rumusnya AG kalikan FY. Nah, jadi kalau misalnya ini rumusnya PN sama dengan AG kalikan FY. Ini rumus ya. FY ini adalah tegangan leleh. Oke, tegangan leleh. Tadi kan di awal tadi Ibu sudah singgung terkait mutu ada BJ37, BJ41. Di dalam BJ-BJ itu nilai FY-nya berubah ya. Ya, nilainya berubah-ubah. Jadi misalnya BJ41 FY-nya 250 seperti itu MPa. Jadi rumusnya berbeda. Kalau kondisi putus kita menggunakan rumus PN sama dengan AG kalikan FU. Ini adalah kondisi ultimate. Jadi kalau waktu baja itu ditarik di pertemuan pertama, jadi kalau baja itu ditarik kan ada tegangan tarik tertingginya. Ya, ini adalah kondisi ultimate-nya. Kondisi ultimate-nya jadi menggunakan FU. Rumusnya berbeda. Gitu Kaisa? Bagaimana? Apakah cukup jelas? Jelas. Terima kasih. Ya, lanjut ya. Ibu akan ke latihan soal sekarang. Langsung saja satu soal. Contohnya seperti ini. Diketahui PV terdiri dari beban mati sebesar 3 kN, beban hidup 2,5 kN, dan beban hidup atap 2,5 kN. Tentukan kekuatan perlu dan kekuatan nominal pada elemen rangka batang S1 dan S2 dengan kombinasi pembebanan LRFD. Caranya seperti ini. Yang pertama, kita harus menentukan dulu sudutnya berapa. Kalau belum diketahui berarti kita hitung ya dengan perbandingan seperti ini. Rumus Pitagoras ya, teorema Pitagoras. Kita cek dulu karena kita tahu tingginya 1,5, panjang ini, bentang ini, S2 adalah 2 meter, maka kita bisa menghitung sin alfanya di sini sebesar 0,6. 1,5 dibagi 2,5. Dan untuk cos alfa 2 dibagi 2,5, 0,5.
Kemudian yang di sini adalah beban mati 3 kN, beban hidup 2,5 kN, beban hidup atap 2,5 kN. Kita pilih combo yang kedua, PV ya. Kombinasinya ini combo yang kedua. Kenapa? Karena ada beban mati, ada beban hidup atap. Jadi kita menggunakan combo yang kedua, PV sama dengan 1,2 D, 1,2 kalikan D ya, ditambah 1,6 kalikan L, ditambah 0,5 kalikan LR. Sehingga akan mendapatkan hasil 8,85 kN. U itu biasanya menandakan kekuatan perlu ya. S1 sebesar 14,75 kN sebagai batang tekan, dan sebagai batang tarik, batang S2, PU S2-nya adalah 11,8 kN. Oke, next. Setelah kita dapat kekuatan perlu, kita cari kekuatan nominalnya. Caranya bagaimana? Kita sudah membedakan mana batang tekan, mana batang tarik. Jadi kita bisa hitung untuk batang tekan. Kita pilih S1. Rumusnya adalah PU dibagi dengan V. Ya. Kekuatan nominal pada batang S2 sebagai batang tarik. Ada dua kondisi yang perlu kita tinjau pada kondisi batas leleh dan kondisi batas putus. Oke, jadi untuk kondisi batas leleh, PN S2-nya 13,11 kN. Ini PU S2 dibagi dengan V, pakai 0,9 karena batas leleh. Kalau batas putus dibagi dengan 0,75, menghasilkan 15,733 kN pada kondisi batas putus. Ada pertanyaan? Izin tanya Bu. Boleh Irsyad, silahkan. Saya kan emang tertarik di baja ya Bu. Ya, silahkan Irsyad. Kalau batang kan itu berarti batangnya itu menekan tumpuan. Terus kalau misalnya batang tarik itu dia menjauh dari tumpuan gitu nggak sih Bu menurut? Ini batang ya. Ini di tumpuan ini, misalnya ada titik A, ada titik A. Kita berbicara batang tarik. Suatu batang yang ditarik bentuknya akan memanjang. Itu artinya batang tarik ya. Masalah menjauhi tumpuan atau mendekati tumpuan, ya kita harus lihat dalam perhitungan. Batang tarik itu misalkan semuanya menjauhi tumpuan. Oke? Menjauhi tumpuan. Kalau batang tekan mendekati tumpuan. Dalam perhitungan, ini harus dipahami dulu nih. Dalam kondisi real yang namanya batang tarik itu, kalau kita lihat batangnya memanjang berarti kena beban tarik, terjadi gaya tarikan ya. Kalau memendek, yang awalnya sekian nih, pendek seperti ini, berarti ini terjadi tekanan. Titik tumpuannya kita bisa lihat gaya-gayanya ini, oke? Karena kalau kita melihat arahnya ini, nanti metodenya berbeda, arah-arahnya bisa berubah. Tapi yang namanya batang tarik atau tekan, kondisi realnya yang dialami oleh batang tersebut itu seperti itu loh. Gimana? Oke Bu. Yang lainnya? Cukup? Bu kayaknya Bu. Oke, cukup. Oke, baik. Kalau begitu, kita lanjutkan ke sesi diskusi ya. Silakan diakses untuk Google. Yang Putri, silakan diketikkan beban-beban apa saja yang kalian tahu saja dari gambar itu. Boleh silakan dituliskan apapun pendapat kalian. Langsung diketikkan di sini ya. Diketikkan saja langsung. Ini sudah, banyak sudah mengisi. Oke, untuk Saya ya, Kesha silakan. Menurut saya beban-beban yang terjadi pada gedung parkir itu ada beban hidup sama beban hidup atap. Ada nggak sih? Ada ya? Ada yang lain untuk kelompok 2? Coba silakan. Terima kasih Kesha, luar biasa jawabannya. Beban-beban yang bekerja pada gedung parkir itu kurang lebih yang paling bekerja ya Bu ya. Di situ ada beban hidup, yaitu berupa orang-orang dan motor-motor yang masuk ke atas naik. Yang kedua itu beban mati Bu. Beban mati itu yaitu bangunan itu sendiri Bu. Lalu yang ketiga beban angin, karena bangunan itu makin tinggi biasanya kan anginnya makin kencang Bu. Yang keempat beban gempa, karena biasanya kan kalau ada pergerakan pasti kan ada terjadi gempa tuh Bu, gitu Bu. Ya. Baik, terima kasih Bayu, luar biasa jawabannya, sudah saling melengkapi ya. Sudah lengkap ya. Bu. Jadi kalau kita lihat di sini, gedung parkir ini ada beban mati tentunya ya. Udah kelihatan strukturnya, nggak mungkin nggak ada beban matinya, termasuk berat sendiri strukturnya.
Kemudian ada beban hidup akibat kendaraan aktif, ya manusia juga yang ada di situ dan juga beban-beban yang lainnya. Kemudian ada juga beban hidup atap. Ada juga beban gempa karena kita tahu Indonesia berada di wilayah gempa, ya. Jadi kita harus memperhitungkan beban gempa, apalagi ini bukan hanya rumah tinggal ya, ini multi-story ya, jadi kita harus memperhitungkan beban gempanya. Ada beban angin, kita juga harus perhitungkan. Jadi untuk struktur beban air hujan kita juga perlu perhitungkan ya, tapi Ibu rasa beban air hujan di sini masih oke lah ya, kalau kita compare dengan kombinasi beban yang lain. Jadi kita harus tetap perhitungkan. Kalau beban tekanan tanah, kita perlu perhitungkan, tapi untuk menghitung fondasi. Ya, kalau untuk rangka struktur rangkanya tidak perlu di sini ya. PPT. Nah, selanjutnya akan ada asesmen untuk pertemuan ini. Silakan diklik link yang sudah ada di sini. Kemudian nanti kerjakan ya. Baca dulu materinya dan juga latihan soal hari ini. Kemudian kerjakan secara individu. Kalau tadi sudah bersama dengan grup untuk berdiskusi, sekarang individu ya. Nanti akan ada bobot penilaian untuk soal nomor 1, 25 poin, soal nomor 2, 25 poin, dan soal nomor 3 adalah 50 poin. Jadi totalnya kalau betul semua ada 100. Kalau nanti mengumpulkan tepat waktu, maka dikalikan 100 ya. Bisa jadi nilainya murni. Tapi kalau misalnya tidak mengumpulkan tepat waktu, maka nilainya adalah 80% dari total nilai. Sekarang kita ke kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu metode LRFD atau DFDT ini adalah metode yang memperhitungkan di mana kekuatan desain harus sama atau melebihi kekuatan perlu akibat kombinasi beban DFDT. Kemudian metode ini telah memperhitungkan konsep probabilitas, beban-beban yang tak terduga, dan juga perilaku keruntuhan struktur. Kombinasi pembebanan pada bangunan gedung, ya, menggunakan metode ini mengacu pada SNI 1727/2020. Silahkan dibuka kembali SNI-nya nanti ya di rumah. Nah, ini adalah daftar referensi yang kita gunakan. Nah, sebelum Ibu menutup pertemuan kita, minta tolong satu saja mewakili apa yang telah kalian pelajari pada malam hari ini. Saya, Bu. Ya, Kesia. Yang saya dapatkan dari materi ini yang Ibu sampaikan, itu jadi kita mengetahui bagaimana cara menghitung struktur baja dengan metode LRFD, yaitu dengan memperhitungkan komponen struktur sedemikian rupa sehingga kekuatan desainnya itu lebih besar atau sama dengan kekuatan perlunya. Setelah itu kita jadi tahu cara mengklarifikasikan beban kayak tadi ada beban mati, beban hidup. Habis itu kita bisa menghitung gaya-gaya yang terjadi pada struktur baja. Itu yang saya. Ya, terima kasih Kesia. Luar biasa sudah menyimpulkan semuanya ya yang dipelajari hari ini. Oke, sudah benar yang disampaikan oleh Kesia ya. Tetap diingat bahwa menggunakan metode LRFD atau Load Resistance Factor Design, kuat perlu harus lebih kecil daripada kekuatan desain, atau kekuatan desain harus lebih besar dari sama dengan kekuatan perlu. Itu key point-nya ya. Dan untuk kombinasi, lihat dulu beban yang bekerja apa, yang paling dominan apa, gunakan yang terbesar untuk mendesain. Satu quote ya. Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan. Kalau merencanakan nggak benar, ingat tadi videonya, atapnya bisa melayang. Jadi harus berhati-hati di dalam merencanakan. Oke? Untuk kegiatan tindak lanjut pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang batang lentur. Nanti metode pembelajarannya berupa ceramah, small discussion, dan juga ada case study serta belajar mandiri. Dan untuk di rumah, silahkan membaca SNI 1727/2020 tentang pembebanan, dan SNI 1729 bab B dulu untuk desainnya tadi, dan bab F untuk materi berikutnya tentang batang lentur. Bagaimana cara mendesainnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar baja. Tetap semangat, stay safe, stay healthy. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Terima kasih juga Bu. Ya.